Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Adi Fadli MA dengan tema kajian umum dan akan berlangsung sampai masuknya waktu Isya, yakni pada pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana ya muallim Ibrahim al-hikmah 'allimna. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita dapat salat maghrib, kemudian dapat sama-sama menuntut ilmu pada majelis yang berbahagia ini. Jamaah sekalian, kita di sini menuntut ilmu surah Al-Insyirah ya. Surah Al-Insyirah itu atau dikenal juga dengan surah Asy-Syarah, dikenal juga dengan surah Alam Nashrah. Kita akan coba kaji bersama, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, di sini kata ada A-nya ya, alam. Ini A-nya ini merupakan huruf pertanyaan, tapi juga sekaligus pernyataan ya, takrir. Istifham, tapi sekaligus sebagai pernyataan yang tidak perlu dijawab. Alam nashrah, bukankah kami sudah melapangkan, nashrah itu melapangkan, nashrah laka sadrak, dadamu. Ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan ayat ini juga untuk kita. Ini dimaknai. Banyak ayat-ayat Al-Quran sama dengan Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah itu kan kalau hitungannya Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu. Kalau hitungannya dari Allah, hitungan kemudian iyyaka ke siapa? Berarti kan firman Allah, tapi itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad untuk kita. Iyyaka berarti itu firman Allah, kemudian kita iyyaka kepadamu, Tuhan kami menyembah. Nah demikian juga alam nashrah laka sadrak. Jadi bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Nah itu luar biasa. Laka, bagimu, sadrak, dadamu. Jadi dua penguatan. Itu menunjukkan betapa Allah sudah melapangkan. Bagaimana pelapangan itu? Banyak sekali. Sungguh banyak sekali. Kalau kita diberikan nikmat Islam, ada sebuah ayat juga menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu
yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya dan diberikan dia menjadi muslim. Jadi pelapangan dada, kemudian kita menjadi muslim itu adalah anugerah. Itu adalah petunjuk. Nah, ketika kita menjadi muslim, maka luar biasa, kita sudah dilapangkan dada kita. Bagaimana pelapangan dada itu? Kita tenang, kita bahagia. Ada di ayat yang lain juga menyebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Siapa yang Allah lapangkan dadanya, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia akan selalu di atas sinar Tuhannya. Pasti akan diberikan petunjuk, kebahagiaan. Itu bukan luar biasanya. Jadi kita beriman, kita muslim, itu sudah anugerah yang paling besar. Itu sebabnya tetap kita meminta kekuatan untuk kita terus beriman. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Seperti itu. Boleh sama berbuat Islam, tapi satu kuncinya, beriman. Dalam banyak ayat disebutkan apa? Seperti surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua merugi, manusia itu merugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat baik. Jadi semua kita berbuat baik, tapi syaratnya diterimanya adalah aman, beriman. Nah, ini luar biasanya kita. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Tapi ingat, ada redaksi dalam Al-Quran yang menjadi pemaknaan yang umum. Apabila Allah menggunakan redaksi na, kata na, ada penyertaan orang atau makhluk selainnya. Tapi ketika dia menyebutkan tentang atau ini atau ana, berarti tidak hanya keterlibatan Allah. Sering saya sampaikan seperti itu. Berarti alam nashrah berarti kami lapangkan. Ketika Allah mengatakan kami lapangkan, berarti kita juga ikut untuk berusaha menjadi tenang itu, menjadi lapang itu ada usaha kita. Bukan kita terima, ya Allah, itu takdir Allah sudah. Biarkan saya, ya miskin, ya sudah saya miskin. Ya saya mau, saya biarkan, saya mau. Biarkan, semua dibiarkan, itu takdir Allah. Bukan. Nah, ini ada usaha kebersamaan. Alam nashrah, Allah dengan kita. Nah, itulah dalam istilah Islam disebut dengan taufik. Sehingga di dalam biasanya setelah selesai atau akhir khutbah atau akhir pengajian kita sebut wabillahi taufiq, gitu kan? At-taufiq ini adalah kesesuaian kehendak Allah dengan kehendak hambanya, atau kesesuaian kehendak manusia hamba dengan kehendak Allah. Sama dia. Sehingga kita minta kepada Allah itu taufik. Aku ingin mau ini ya Allah, aku ingin sukses ya Allah. Berikan aku taufik, kebersamaan. Boleh jadi kita tidak diberi. Boleh jadi kita misalkan daftar kuliah di mana, menuntut ilmu, tapi kita tidak lulus pada jurusan yang kita tuju. Tahu-tahunya kita lulus jurusan yang ini. Allah sudah merencanakan yang terbaik seperti itu. Allah merencanakan. Nah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, wa wada'na, kami letakkan, lepaskan, anka wizrak, bebanmu. Ini kepada Nabi Muhammad. Juga kita. Wa wada'na anka wizrak, kami letakkan, kami lepaskan, anka wizrak, bagimu, wizrak, bebanmu. Wizrak, beban, juga dosa, semua. Apapun yang kita kenal dengan beban itu adalah akan diangkat oleh Allah. Luar biasa. Itu sebabnya ada Imam
Ahmad At-Tirmidzi juga ada sebuah kitab, beliau menulis ya, judulnya itu perbedaan antara dada, as-sadr, kemudian al-qalb, kemudian al-fuad. Dada, qalb, hati, kemudian nurani juga, kemudian lub juga. Itu kemudian diberi judul dengan istabti qalbak, minta fatwalah kepada hati nurani. Wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, yang anqadha membebani zahrak, pundakmu. Beban yang membebani pundak kita. Mengapa disebut pundak saja? Mengapa tidak kepala? Pundak adalah tempat yang paling besar, yang hitungan paling kuat untuk kita. Beban untuk kita pikul kayu, pikul apa dan segala, itu adalah punggung, zahrak, yang membebani punggungmu. Maksudnya adalah beban itu walaupun disebut satu, tapi itulah melingkupi seluruhnya, meliputi semuanya. Pikiran kita, hati kita, dan segala badan kita yang membebani kita, semuanya akan diangkat oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak, yang telah membebani punggungmu. Itu sebabnya ada istilah dalam kita ya, zihar. Zihar itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Itu tidak boleh. Itu namanya zihar. Menyamakan. Mengapa disebut yang paling besar? Untuk menyamakan saja. Disebut satu, maksudnya seluruhnya. Seluruhnya yang dimaksud. Jadi alladzi anqadha zahrak, yang telah membebani punggung. Kemudian apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu, ingatanmu, dan kami angkat, wahai Nabi Muhammad, kami angkat sebutanmu. Mana buktinya? Satu-satunya Nabi yang disebut setelah Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa levelnya, tinggi sekali level Nabi Muhammad. Disebut beriringan. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami agungkan sebutanmu. Luar biasa. Coba, setiap kali seorang muslim mukmin ini kita itu salat, setiap rakaat kita wajib sebut. Dalam tahiyat kita tetap kita sebut. Luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Itu pengagungan pada Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang Allah berselawat kepadanya adalah Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Bila Allah malaikat, masa kita tidak berselawat kepada Nabi? Allah yang berselawat, malaikat yang berselawat. Apa makna selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Allah memberikan rahmatnya. Apa makna selawat malaikat kepada Nabi Muhammad? Mereka para malaikat memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad. Apa makna selawat kita? Pengagungan kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Itu adalah wa rafa'na laka dzikrak, tinggikan, kami tinggikan. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan? Jamaah sekalian, Quraisy mengatakan seperti ini. Bila mana Nabi Musa itu berdoa, apa doanya beliau? Rabbishrah li
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku. Nabi Muhammad tidak meminta, dikasih. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Luar biasa. Mana yang lebih tinggi, orang yang meminta atau yang dikasih? Pasti yang dikasih. Luar biasa. Allah memberi kelapangan, Allah memberi, tidak minta, Allah beri, Allah kasih. Itu bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa rafa'na laka dzikran, kemudian apa? Fa inna ma'al usri yusra. Dengan semua kelapangan itu, dengan semua pengagungan, dengan semua segalanya itu, fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh ma'a bersama al usri kesulitan, yusra banyak kemudahan. Tambah lagi satu ayatnya, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama satu kesulitan, yusran, banyak kemudahan. Itu luar biasa ayat ini. Jadi bila mana kita itu susah, ingat ayat ini. Sungguh bersama satu kesulitan itu banyak kemudahan. Bagaimana para mufassir menafsirkan ayat ini? Al-usri itu disebut pertama, kemudian dan ayat keduanya itu disebut juga al-usri, sama dia ini disebut al-ma'rifat istilahnya kalau ilmu nahwu, kemudian yang kedua juga al juga. Maka bila mana al pertama, maksudnya kata pertama ada al, kemudian sama dia dengan kata kedua, maka maksudnya sama, satu. Kemudian yusra ini dia tidak pakai alif lam, masih nakirah umum. Kalau umum maksudnya banyak. Kalau kita hitung satu berarti satu sudah. Yusran juga pada ayat keduanya, yusran juga berarti beda dia. Kemudahan satu, kemudian kemudahan kedua. Bila mana kita terjemahkan dalam satu kesulitan, kita dapat dua kemudahan. Dalam satu kesulitan, dua kemudahan. Bila mana kita tafsirkan kembali bahwasanya yusran itu adalah kata yang umum, berarti kemudahan yang banyak. Berarti artinya apa? Bersama satu kesulitan, banyak kemudahan. Itu pasti. Allah yang berfirman. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu pasti. Berarti bersama satu kesulitan, banyak kemudahan di dalamnya. Pasti itu. Apapun itu. Kita susah apa? Susah sekolahkan anak, susah dalam hal banyak, atau susah segala macamnya. Susah cobaan hidup, pastikan. Pasti Allah memberikan kemudahan. Coba bayangkan kita. Dalam kesusahan saja, kita dapat diberikan apa? Kita bisa ketawa. Kita susah bisa ketawa. Luar biasa. Dalam susah saja kita bisa menikmati canda tawa itu. Luar biasa. Jadi ini jaminan Allah. Ada juga yang menyatakan setelah kesulitan itu ada kemudahan juga. Tapi kita yakini ma'a di sini artinya itu bersama. Walaupun ada yang menafsirkan itu ma'a di sini artinya setelah. Tapi kita tafsirkan adalah ma'a itu bersama. Jadi dalam satu kesulitan itu banyak kemudahan. Yakini itu. Karena Allah menegaskan fa inna, dia pakai inna, sungguh. Lagi ditegaskan pada ayat selanjutnya,
inna lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini pastikan. Di sini kekuatan kita yakin, sekali lagi yakin. Harus kita yakin. Bila mana tidak, kita akan meragukan diri kita sendiri tentang keimanan itu. Kita ragu pada Tuhan kita, ragu pada Allah kita. Kok kita ragu? Padahal kita yakin katanya tadi. Kita beriman kepada Allah. Seperti itu. Apa ayat setelahnya? Fa'idha faragta fansab. Apabila telah engkau faragta itu selesai. Kalau faragta itu artinya kosongnya. Kosongnya itu kalau sudah terisi. Misalkan ini ya, saya bilang. Dia terisi kemudian menjadi kosong, itu namanya farag. Kalau dia tidak terisi sama sekali, itu namanya khalis. Tidak ada sama sekali. Tidak ada terisi apa-apa. Fa'idha faragta, apabila engkau sudah selesai dengan satu kerjaan, fansab, lanjutkan dengan kerjaan yang lain. Jadi terus kita bekerja. Fansab itu artinya, fansab itu ayat tertanam, terpancang, kerja kuat, kerja sampai selesai. Jadi ketika kita bekerja, itu wajib kita menyelesaikannya. Fa'idha faragta, sampai selesai. Apapun pekerjaan kita, harus kita selesaikan. Jangan menjadi masalah. Sekali lagi, jangan kita menjadi masalah. Fa'idha faragta berarti apabila kita kerja sampai selesai, fansab, lakukan pekerjaan yang lain. Lakukan. Kerja, fansab, kerja lagi, terus kita menyelesaikan masalah. Fa'idha faragta fansab. Apabila sudah kosong kerjaan, lanjutkan lagi. Apabila kita selesai lagi, kita kerja lagi. Apalagi kemudian kerja terus seperti itu. Apa ayat yang terakhir? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu maka berharaplah, optimislah. Apabila ayatnya ini dia bilang kepada Tuhanmu, maka maknanya apa? Hanya. Berarti kita tambahin kata hanya kepada Tuhanmu. Farghab, maka optimislah, berharaplah, bukan yang lainnya. Sekali lagi, bukan yang lain. Ini kata wa ila rabbika farghab. Dia tidak mengatakan farghab ila rabbika, optimislah kepada Tuhanmu, tidak. Tapi kepada Tuhanmu maka optimislah, berharaplah. Sama dengan iyyaka, kepadamu na'budu, kami menyembah, maka kita artikan tambahin kata hanya di depannya itu. Hanya kepadamu kami menyembah. Berarti di sini wa ila rabbika, maka hanya kepada Tuhanmu farghab, kita optimis. Serahkan semuanya. Kita optimis segalanya, semuanya akan mudah. Kemudahan itu dibuktikan dengan kata yusra tadi. Yusra ini artinya mudah, semudah-mudah, segampang-gampang, semolah-molah, itu namanya yusra. Segampang-gampangnya. Beda dengan kata sahlun. Kalau sahlun itu artinya mudah, tapi mudah bagi tergantung orangnya. Kalau ini saya angkat, mudah bagi saya. Tapi orang yang sakit stroke, tak bisa. Itu tidak mudah bagi orang yang stroke. Tak mudah. Itu artinya mudah. Tapi ini kan oleh yusrun, mudah. Semua mudah. Siapapun yang angkat ini mudah. Siapapun itu mudah. Luar biasa. Seluruh penggunaan ayat yang diberikan kepada kita itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi ini ayat ini atau surah ini mengandung optimisme kepada kita, untuk kita, dan kita semua harapan kita lepas kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Semua, sehingga kita tenang.
tenang di hati kita, apapun kata orang, apapun ya tenang kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Tenang. Kita banyak uang nggak tenang, susah juga. Kita nggak punya uang tapi tenang, alhamdulillah. Kita sehat tenang, alhamdulillah. Kita sakit tenang, luar biasa. Semua apapun yang kita diberikan Allah itu baik bagi kita. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Dan itu luar biasa. Tapi ingat, keterlibatan kita untuk menempuh jalan, untuk kita dibentangkan, lapangkan dada kita ini, kita yang berusaha untuk sampai kepada Allah memberikan kelapangan bagi dada kita itu. Demikian, semoga bermanfaat. Dipersilakan kepada jamaah kajian yang sekiranya ingin bertanya. Terima kasih Prof. Menarik sekali di kajiannya dengan Ustaz Nasrah. Mungkin bisa disampaikan perlu pencerahan sedikit karena kadang-kadang surat ini dibaca sholat subuh, sholat sunat qabliyah subuh itu diminta sebanyak baca surat ini. Nah, kenapa? Apa fadilahnya kok disuruh baca surat Alam Nasrah ini untuk sholat qabliyah subuh? Terima kasih. Ya, jamaah sekalian, saya oleh orang tua saya diijazahin ayat ini ayat maghrib dan subuh, dan saya tidak pernah lepas. Rakaat pertama Alam Nashrah, kemudian rakaat kedua Alam Tara. Subuh juga demikian, dan banyak juga khasiatnya. Ya tadi itu banyak kemudahan, dan karena itu adalah kelapangan, dan di Alam Tara juga adalah pelepasan beban juga ketika itu, dan itu hal-hal yang luar biasa. Ketika menyebutkan Alam Nashrah kemudian Alam Tara, sederhana diucapkan oleh Allah dengan kalimat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabul fil itu, bi ashabil fil, kaum Abraham itu. Dilihat, luar biasa cara Allah memberikan pemahaman kepada kita. Dan ini memang, dan banyak juga hadis-hadis dan juga banyak kitab-kitab yang merujuk seperti itu, Pak Ilham. Itu adalah sama juga ketika qabliyah subuh juga dianjurkan untuk memakai ayat ini, Alam Nashrah dengan Alam Tara juga seperti itu, sama juga seperti itu. Walaupun banyak riwayat juga khusus untuk sholat sunnah, kebanyakan sholat sunnah itu ayatnya itu pertama, rakaat pertama adalah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Hampir semua, banyak. Ada karangan Tuan Guru Bagu itu sholat sunnah praktis, tulis ada 36 atau 39 sholat sunnah. Dan itu hadis-hadis kumpulannya itu kebanyakan semuanya itu adalah menganjurkan bahwa ayat yang pertama, rakaat pertamanya adalah Al-Kafirun, kemudian ayat keduanya adalah Al-Ikhlas. Walaupun ada juga riwayat-riwayat setelahnya yang lain juga demikian. Terima kasih ya, Pak Prof. Mungkin agak keluar sedikit dari tema politik. Kaitan dengan kejadian yang sekarang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Kan kita sering melihat di mana-mana terjadi solidaritas hampir di seluruh belahan dunia. Dan kita semua berharap dan selalu berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita diberi kejayaan kemerdekaan. Nah, apa yang hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini? Sedemikian banyaknya umat yang hari ini saat ini sedang berdoa
Tapi faktanya di lapangan saudara-saudara kita tetap saja dibombardir oleh bom setiap saat. Apakah doa-doa kita ini belum nyampe atau bagaimana? Apa kira hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyatakan bahwasanya Palestina Israel itu tidak akan selesai sampai kiamat. Ada yang seperti itu. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Kemudian ada bom, ada segala macam penghancuran dan segala macam. Kita juga tidak tahu apa di balik itu semua. Kenapa di balik semua itu? Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, sebenarnya Allah memberikan rahmat bagi kita. Tapi seringkali kan kita terlambat. Tapi orang tua kita berpesan ada hikmahnya. Cenderung Indonesia juga sama kita juga. Ketika kita kebakaran, jatuh apa segala macam, syukur dek mati. Setelah mati, syukur dek belah kota. Dia syukur semua. Itulah ada hikmahnya. Maksud saya tidak bisa jelaskan apa kira-kira apa segala macam detailnya, apa hikmahnya, tidak tahu. Tapi luar biasa, semua ini adalah tetap ujian kita ya. Ujian bagaimana kita bersikap, bagaimana Allah itu memberikan atau menilai proses. Sama ketika, apakah jaminan ketika kita rajin sholat itu adalah kita masuk surga? Tidak ada jaminan. Yang jaminan itu adalah Allah kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau kita hitung, sering saya katakan, kalau kita hitung sholat kita misalkan berapa tahun, khusyuk kita berapa, pacu kita berapa tahun, lalu kita minta surga yang selama-lamanya, tidak fair. Seperti itu. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, seperti itu. Jadi karena rahmat Allah semua, kita tidak tahu betapa di sana diberikan. Ada yang mending jalan, tapi Allah jamin surganya bagi kita. Belum tentu kita juga jamin seperti itu. Tidak tahu. Jadi ketika kita ditimpa musibah pun Allah itu berikan. Coba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diambil jiwa kita segala macam. Apa ayat yang redaksinya dalam surah Al-Baqarah itu? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah kasih rahmat, Allah kasih sayang, Allah kasih jadi petunjuknya luar biasa. Apa doa orang yang takziah? A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitatikum atau limayyitikum. Semoga Allah mengagungkan, membesarkan pahala dan mengampuni beliau atau jenazah bagi si mayit. Jadi luar biasa. Di saat kita sakit pun Allah itu apa? Ketika kita sakit kita sehari saja, Allah itu menghapus dosa kita. Yang sebelumnya itu Allah kan hapus dosa kita. Tapi kan tidak pernah terpikir kita sakit itu semua sakit ini mengeluh, semua mengeluh, semua kita keluhkan, semua kita keluhkan. Padahal lebih banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa pamrih. Kita baru sedikit ngeluh, kita ada segala sakit ngeluh kita. Mestinya apa? Alhamdulillah bersyukur. Semua bersyukur. Masih mata kita, masih badan kita, masih roh kita, masih oksigen kita. Kalau dinyatakan oksigen ini adalah yang menjadikan pemisah antara mati dengan hidup kita, lalu roh itu kemana? Apakah mati roh itu? Enggak. Kembali dia. Apa kita kuasa? Saya mau, kalau saya mau saya akan hantam. Seperti itu. Siapa yang memberikan kekuatan ini untuk menghantam? Siapa yang memberikan kekuatan? Tidak ada. Kalau Allah tidak mau, tidak bisa. Seperti itu. Bisa kita kendalikan kepala kita, bisa kita kendalikan badan kita, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi semuanya adalah berkah Allah, semuanya adalah rahmat Allah, semuanya. Persoalan hikmah saya tidak tahu hikmahnya. Pasti baik. Ini adalah ujian untuk kekompakan kita, ujian untuk doa kita, apa yang kita berikan. Kita bisa doa, alhamdulillah. Doa kita panjatkan. Allah punya. Sama ketika Abraha, misalkan Abraha itu bertanya kepada Abdul Muttalib, paman Nabi, saya mau hancurkan Ka'bah ini. Apa kata Muttalib?
Walil Ka'bati Rabbun yahmiha. Ka'bah itu punya Tuhan yang akan melindunginya. Saya butuh cuma unta saya kembalikan Abraha, kembalikan seluruhnya. Oh gitu ya. Lalu itu kasih dia semuanya. Hancurkan Ka'bah. Nah, Allah pelihara. Apakah kita bilang Palestina itu kemudian tidak dibela oleh Allah karena kita lihat? Tidak tahu kita. Jangan menjudge, menghakimi. Jadi kita diuji semua kita ini, diuji keinginan kita. Kita berdoa, kita berusaha dan semua adalah untuk keimanan kita dan kita serahkan kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkaltu. Serahkan kepada Allah semuanya. Semoga itu adalah baik untuk kita, baik, dan itu sebabnya para tuan guru itu mengajarkan kepada kita, mudahkanlah urusan kita. Semoga kita sehat selalu dan dimudahkan segala urusan kita. Itu doa, itu doa yang paling besar. Apa makna sehat? Luar biasa. Kalau kita sakit, tidak bisa kita menikmati segalanya. Tidak mudah, kita tidak bisa. Boleh jadi kita tidak punya uang, tapi bisa kita ke Mekah karena ada orang yang memudahkan kita. Itu Allah. Itu luar biasa. Makanya kita jangan minta uang, kita dimudahkan saja. Allah akan mudahkan segalanya. Semoga kita dalam rahmat Allah selalu. Demikian. Allahumma inna nastaghfiruka wa 'allamtana fa'allimna ma jahilna wa aftah 'alaina futuhal 'arifin bika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu mushtabihan علينا فنتبع الهوى. اللهم ما مننته فتمنه وما أنعمت به فلا تسلكه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Adi Fadli MA atas kajian yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.